Salah satu mentor, ketika saya belum dapat Pajero, belum dapat rumah, beliau udah dapat semuanya. Tepuk tangan buat Pak Budi dong. Tukang roti, ya saya kenal beliau tukang roti. Masya Allah. Pak Budi, mana mic-nya dong? Mana mic-nya? Oke. Pak Budi ini pertama kali saya kenal jualan roti, Pak. Bu, keliling, masuk ke kantor, jualan roti. Tahu-tahu saya belum dapat PTBes. Itu saya mantau PTBes, pantau ceritanya Pak Budi, tahu-tahu kok bisa dapat rumah 1 miliar, bisa dapat Pajero sebelum saya. Ganteng, ya gantengan saya lah. Ganteng saya lah. Umur masih mudaan saya lah. Ya Allah ya kayak gini Pak Budi aja kok bisa. Saya agak sombong dikit, ya Allah kayak Pak Budi jualan roti saya bisa. Masa saya udah kuliah dikuliahin sama orang tua nggak bisa. Saya protes kok Pak Budi bisa. Ya saya belajar akhirnya. Toh setelah Pak Budi dapat, saya dapat nggak? Selanjutnya setelah saya siapa? Setelah saya siapa? Setiap masa ada orangnya. Setiap orang itu ada masanya berhasil. Lihat, 2025 giliran Bapak Ibu semua. Pak Budi nih, waktu dan tempat saya persilahkan. Kok bisa Pak Budi dapat luxury waktu itu? Boleh. Terima kasih Kang Aldian, luar biasa. Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Budi Hadi Yudanto. Saya tinggal di Cijerah. Ada yang dari Cijerah? Cijerah Pak. Kebetulan saya di Mekar Indah Pak, di depan PHD sebelah Indomaret ada perumahan, saya masuk situ. Ada yang dari luar Pak? Ada. Cimahi. Selain Bekasi. Sukabumi. Sulawesi. Solo, luar biasa. Bawa budak Solo nggak Pak? Jogja. Selain Solo, Wonosobo. Kemarin saya ke Dieng Pak, November dengan Pak Suroto. Kita touring ke sana naik motor gitu kan, dengan Pak Haji Budi yang belakang juga BRMF. Kita maklum ya banyak duit, jadi nggak ada kerjaan. Jadi Bapak sekalian, wajah orang-orang yang luar biasa hari ini, karena ada 2 tipe manusia yang bahagia di dunia. Apa tuh? Yang pertama, orang yang nggak punya utang, ya, makan enak, tidur nyenyak, bangun pagi nggak pernah mikirin utang, nggak pernah mikirin cicilan, nggak punya utang. Kuncinya itu. Kalau mau hidup bahagia, kuncinya salah satunya jangan pernah punya utang. Terus yang kedua kuncinya apa Pak Budi? Yang kedua banyak duit. Sudah nggak punya utang, banyak uang, ditambah satu lagi loba duit bakal butuh. Emang disangkanya saya nggak pernah punya hutang? Saya pernah punya hutang Bapak sekalian. Latar belakang saya tukang roti, betul kan? Saya jualan roti di depannya rumah Pak Febrian selama 14 tahun. Pak Febrian belum lahir. Maksud saya belum lahir di Bandung, dianya masih kuliah, gitu kan? Nah, saya jualan di depan rumah Pak Febrian. 14 tahun jualan roti keliling di Bandung. Kemudian saya dipertemukan dengan bisnis PTBes yang ngajak Suroto Jafir. Bapak sekalian, seorang Suroto Jafir yang luar biasa bagi saya adalah tidak pernah berhenti prospek saya. Saya diajak Bapak Suroto Jafir tahun 2017, saya tolak mentah-mentah. Saya baru gabung tahun 2019 di bulan Januari. Jadi duluan saya kan Adian, saya bulan Januari, kan Adian bulan berapa? Bulan Agustus baru daftar di PTBes. 2 tahun prospek saya tidak pernah berhenti ngomongin ini. Mungkin beliau sudah bosan, tetapi namanya Suroto Jafir orangnya cerdik dan cerdas. Desember 2018 saya diundang sama Pak Suroto untuk hadir di kantor PTBes di lantai 4. Undangannya bukan untuk dipresentasi, tetapi beliau Mas Budi, kita reunian yuk sama teman-teman. Ketika saya datang di sana sama Bapak Suroto Jafir, hanya suruh melihat sahabat saya terima Pajero yang dulu sama-sama di pinggir jalan. Purnomo dan Andi Alita itu sahabat saya Pak. Bari Purnomo itu tukang ojek, Andi Alita tukang ojek, saya tukang roti. Di ruang dah, sok nawangkong di ruang Bari Purnomo di pinggir jalan. Iya. Yang diceritain apa? Kesusahan kita Pak ketika itu. Lama nggak ketemu dengan Bari Purnomo sama Andi Alita. Ternyata ketika saya ketemu, beliau sudah jadi orang kaya. Mikir kan, itu benar Bari Purnomo goreng patut. Tapi karena saya sudah bersahabat dengan beliau puluhan tahun, saya sudah hafal. Dan luar biasanya Pak Suroto di situ, di ruangan itu nggak ngomong ke saya,
hanya disuruh melihat sahabat saya menjadi orang kaya. Luar biasa. Dan luar biasanya Bari Purnomo sahabat saya itu kalau ngomong Pak, mulutnya pedes, lebih pedes cengeng katanya. Ya kan, teman-teman saya Pak Suroto, Bari Purnomo, Alita panggil saya dokter, karena saya dulu adalah spesialis dokter kandungan Bu. Walaupun begitu pekerjaan saya dulu spesialis dokter kandungan Pak Bu, kandungan coklat, keju, susu. Jadi mungkin ya, mungkin di antara teman-teman saya itu pakai kacamata, kemudian wajah saya memang ganteng dari dulu. Nggak percaya, saya itu Bu, idolanya wanita. Dibilangin nggak percaya, saya itu idolanya wanita dari dulu. Karena 99% pelanggan saya yang beli roti itu emak-emak dan wanita. Kalau saya nggak jualan satu hari, SMS, telepon Mas kemana? Dan saya orang paling ganteng di dunia, kata istri saya. Pak, kalau mau dibilang istrinya bapak yang paling ganteng, gampang. Iya, gampang. Tipsnya adalah beret tanpa majikan sebulan 50 juta. Jadi dijamin istri makin cantik. Ya Bu ya? Cukup nggak 50 juta sebulan? Ketika saya hadir di ruangan itu, saya menyaksikan seorang Andi Alita, sahabat saya. Kebetulan Andi Alita, bapak Andi Alita sudah hadir di ruangan sini. Beliau itu lebih dulu kaya dibanding saya. Ketika itu Bapak sekalian bola dia otak panas, gitu kan? Teman saya yang dulu sama-sama miskin, kopi 1 gelas dibagi 3, gitu kan? Sekarang sudah punya Pajero, penghasilannya puluhan juta. Bari Purnomo omongannya lebih pedes dan cengeng. Dok, kalau panggil saya dong dokter dia. Dok, kamu teh masih betah jadi orang miskin. Iya, Pak, itu kalau orang lain cabok ke saya gitu kan, berhubung sahabat ngomongnya kayak gitu kan. Kemudian masih jualan roti, dia bilang gitu kan, masih, saya bilang, ya masih gitu kan. Karena itu profesi saya waktu itu. Mana bawa nggak rotinya? Bawa di bawah. Nah, dia ke bawah Pak dengan saya beli roti Pak. Dan itu motor saya, motor roti itu yang ada rumahnya itu ditendang Pak sama dia Pak. Tendang-tendang baru terima. Itu kalau bukan teman Pak. Dan santai tuh saya. Dan dia beli pikiran saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya. Sekarang teman saya kan jadi orang kaya, punya banyak puluhan juta. Kalau cuma beli roti satu box itu isinya kan ratusan, paling cuma 1.500.000 atau 1 juta, karena sisa saya jualan dari pagi. Beli cuma 2 biji. Dan Pak, luar biasanya itu naruh roti di mobil dia, nutup pintunya, Kak, diharap banget air. Dalam hati saya, tinggal siap, mana yang bisa air bisa. Bari Purnomo itu cuma SD, saya SMA lebih pintar saya. Banget tak ganteng air, iya. Masa saya nggak bisa? Saya ngomong ke Pak Suroto ke lantai 4, Pak Suroto, Bismillah, daftar air mah. Mana tuh beli aja daftar? Tak enak. Masalahnya enak, masalahnya. Nah, dari masalahnya, Bu. Terus terang Pak, ya saya jualan dulu prospek sampai ke Bekasi, belum pernah makan roti. Iya, sayang Bu, karena roti saya 1 segini 7.000. Roti saya itu kan, mohon maaf, kelasnya menengah ke atas. Segini 7.000 nggak kenyang bagi saya. Makan 3, 21. Kalau tengah tuh 7.000 warung gitu. Belum pernah balik roti BS Pak. Dulu saya tuh makannya roti BS yang sudah kemarin. Ayo nama. Dan alhamdulillah Bapak sekalian, sampai hari ini saya masih silaturahmi dengan bos saya. Bos saya Cina, lebih muda dari saya, tapi baik, gitu kan? Orangnya baik. Sok ngutang, setoran kurang, gitu kan? Nggak dimarah saya. Baik. Kemudian di bulan Januari saya mengibarkan bendera. Daftar PTBS, apapun caranya, menangani saya menangani. Dan saya berjanji sama diri saya sendiri. Terus apa kata istri saya? Orang yang paling menghina saya, paling menolak saya adalah orang yang terdekat saya. Kata istri saya, nggak usah ikutan Pak Suroto lagi. Dulu aja kita sengsara sampai hari ini belum selesai sengsaranya, bayar hutang, belum lunas. Sekarang mau ikut Pak Suroto lagi. Bisnis lagi sama dia. Jangan-jangan kita lagi dikubur. Tapi Bapak sekalian,
perempuan itu hanya butuh kepastian. Nah, kalau yang masih belum nikah, masih jomblo, jangan tunggu lama-lama. Berikan kepastian calon itu di lama-lama. Dan perempuan itu, Pak, kita kan suka janji. Ya, kita sebagai laki-laki dari awal menikah suka janji nanti akan diberikan emas kalung segini. Sampai hari ini belum terlaksana. Kemudian nanti kita jalan-jalan kembali, kalau mau jalan-jalan kembali ke Ciwidey kayak apa? Janji melulu. Itu istri kita sudah sebel, Pak, dengerin janji kita. Termasuk saya, gitu kan, selalu berjanji sama istri saya. Dan yang terakhir kemarin ketika saya datang PDPS pun saya berjanji sama istri saya. Kali ini saya berjanji akan sukses di PDPS. Dan disinilah Bapak sekalian, apa yang saya lakukan? Terbalik-balik saya kulung, saya ke majikan karena pengen membuktikan. Satu, pengen lunas utang saya, Pak, waktu itu ya dikit sih dibanding Pak Surowo kan 2 miliar. Saya kan cuma ikut di belakang gitu kan. Pak Andi berapa dulu? 1 miliar lebih ya utangnya. Utang didinya banget. Saya itu cuma dikit, hutang cuma 800 juta. Tukang roti punya hutang 800 juta. Otak sehingga pecah, Pak. Tidur TK sama melayang dunia. Iya, jam 5 subuh udah ada yang depan pintu ngomong se-RT kadengean KB kedengeran semua. Ada tadi kan gitu, orang lagi yang pakai jaket-jaket hitam yang badannya segede-gede lagi, orangnya hitam-hitam gitu kan, mengerikan. Jam 5 udah ada di depan pintu. Terus apa yang saya lakukan? Kata Pak Surowo, Dok, kalau kamu mau sukses gampang, cukup ajak gua, bantu orang lain dapat uang, beres dulu. Siap kan? Laksanakan. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nggak tahu marketing, Pak. Nggak tahu bonus ini itu segala macam. Yang saya tahu cuma bonus 100.000, pasangan 50.000. Salah. Bonus deh. Salah. Yang saya prospek juga nggak tahu. Bener nggak? Ya kan di PDPS itu yang pinter kan kita. Orang yang di prospek nggak tahu. Kalau suatu saat nanti dia protes, Pak, dulu kenapa ngejelasin bonus sponsor 100.000, bonus pasangan 50.000? Ya kan saya juga dulu belum tahu. Itu. Nah, saya jalan saja, Pak. Belum pernah sekalipun dari sekian puluh orang marketing, teman saya sales, saya prospek setiap hari ngomongin PDPS. Nanti pokoknya kita kalau gabung PDPS, kita bisa beli rumah, beli motor gratis. Selama ini kan motor kita dari bos, penghasilan kita cuma 50.000 kali lebih 100. Ini karena bosan teman saya, salah satu berdiri, Pak, ketika dulu saya minum kopi, sudah efek datang, efeknya bakaran keluar. Dan alhamdulillah sampai detik ini teman saya nggak ada yang daftar sampai hari ini. Dan ada salah satu teman saya, senior saya, jualan roti, sampai hari ini masih jualan roti nggak lewat di Imah Quran. Dulu diajak, kenapa? Itu saya sukses punya mobil Pajero, Imah segede Aihim. Saya ajak lagi, naon cakarana. Ya enak tuh, dah kamu kan sudah sukses duluan. Ya enak rezeki mana? Karena beda, men. Mindsetnya beda. Walaupun saya tukang roti, saya tapi bergaulnya sama adik-adik Pak sarjana. Walaupun saya tukang roti, saya bergaulnya dengan Pak Surowo. Yang visi-misinya adalah ke depan, bukan mengeluh aja, nggak ada ceritanya Surowo Jafir mengeluh. Selalu ceria. Nah itu harus dilihat. Dan ternyata prospek kita gampang. Tidak semudah yang dibilang Surowo Jafir. Ajak dua bantu orang tua sukses. Susah. Ayah begitu diomongin, Pak, ngajak tetangga ya ngajak tetangga. Bisnis begitu ya. Ada bisnis mah yang bener aja, yang real saja. Ajak tetangga, ngajak saudara, kata saudara, bisnis kayak gitu cina. Sukses lah kamu, ke saya ini kata saudara. Dari semua orang itu saya kumpulin, Pak, ketika saya terima Pajero. Enggak saya balas nenau, tidak pernah saya balik menghina, saya traktir mereka sekenyangnya. Di restoran yang paling mahal, saya patut ngomong biasa di depan. Nah, Bapak sekalian, saya pertama mengembangkan bisnis ini dari Bekasi. Di Bekasi adalah tempat saya pertama kali mengembangkan bisnis. Karena apa? Karena di Bandung saya selalu ditolak. Saya pergi ke Bekasi, jadi jam 12 saya sudahi, saya dagang roti. Tadinya kan saya dagang roti dari subuh sampai jam 7 malam. Jam 12 siang saya berhenti dagang roti, kemudian saya prospek. Saya jarang pulang jarang, Pak.
Pak, saya pulang itu ketika saya terima mobil ini 3 bulan Pak saya terima mobil ini. Dari sini ke Bekasi kan 4 jaman, 3 jam lah, prospek sana. Nanti pulang dari Bekasi sampai Bandung saya setengah 5 pagi atau jam 5 pagi. Saya harus jualan roti lagi. Begitu seterusnya sampai saya bisa punya mobil, saya baru berhenti jualan roti. Hujan seperti ini bulan Januari, Bapak Ibu sekalian, kalau kehujanan siang-siang masih enak. Coba rasakan hujan tengah malam jam 2, jam 3. Sedih Pak. Guys, naik motor seorang, ingat tahan sama istri, berjuang. Tapi itu saya lakukan demi apa? Demi untuk saya bisa bayar hutang. Demi apa? Demi untuk menutup mulut mereka yang menghina saya. Biarkan orang hari ini menutup mereka menghina Bapak Ibu sekalian, biarkan. Tetapi suatu ketika, suatu hari nanti tidak perlu banyak bicara. Bapak lewat depan rumahnya pakai pajero, terus ulah ngomong-ngomong, nggak usah kudu lewatnya, goblok, bukan pajero, jadi gitu, pasti gitu ngomongnya. Gitu. Ketika saya punya mobil pertama kali dibilangin sama orang, saya punya pesugihan. Masa tukang roti bisa kebeli mobil? Kemudian saya beli Pajero, rumah saya masih ngontrak di pinggir kali. Orang julid mah ada aja yang diomongin. Lain beli imah, kalah beli mobil salah. Kemudian apa yang saya lakukan? Tinggalin. Target saya waktu itu 3 bulan dari saya terima Pajero, pasti saya bisa beli. Tapi Allah berkata lain. Dari 3 bulan, 1 bulan kemudian saya bisa beli mobil Pajero di PTBS itu 8 bulan, Januari, Agustus. Ketika saya ketemu Kang Algian di Agustus itu, saya sudah naik Pajero. Kemudian di bulan 9, di September, pas di hari ulang tahun saya, Allah kasih hadiah yang sangat luar biasa. Saya bisa beli rumah 1,5 miliar. Tapi memang ya saya pribadi saya memang rada sombong sedikit, walaupun dulu saya tukang roti miskin, rada sombong juga. Saya 2016 belum punya apa-apa. Saya pernah nawar rumah di dekat rumah yang saya beli. Ini sebuah keajaiban. Saya 2016 belum punya apa-apa. Saya nawar rumah di dekat rumah yang saya beli sekarang ini. Itu ketika itu ditawarin ke saya 1,7 miliar. Saya tawar 900 juta. Kalau itu dikasih sama yang punya rumah, orang dirempuk sekampung kita teh bayar pakai naon aja. Iya. Cuman kenapa? Saya berani. Jual rumah, sabar aja. Saya sholawati di rumahnya. Gitu kan? Ya Allah, mudah-mudahan rumah ini jadi milik saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini jadi milik saya. Kita ikhtiar Bapak Ibu sekalian di lapangan. Kita berusaha di lapangan. Itu tidak ada artinya. Tidak akan berhasil tanpa pertolongan dari Allah. Bukan saya yang hebat, tapi Allah mudahkan jalan saya. Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak Pak, doa istri itu adalah doa yang tidak pernah terhalang oleh langit. Ketika saya bekerja sama dengan istri saya melakukan marketing langit, saya melakukan marketing lapangan, Allah mudahkan jalan. Sholat tahajud, sholat duha, puasa, minta sama Allah. Ya. Bapak sekalian, pernah nggak? Belum pernah mungkin. Nangis di depan sajadah berdua sama suami istri, taruh rumah tuh di situ. Gambarnya Pak, mau Pajero, gambar Pajero taruh di situ, nangis sama Allah. Ya Allah, Pajero rumah kecil buat engkau. Bumi dan langit ini adalah milikmu. Kalau saya selama berpuluh-puluh tahun menikah dengan istri saya belum pernah punya rumah. Ya Allah, saya minta rumah dikabulkan Pak. Dan sekarang istri saya tambah saya Bu. Iya, karena ya itu dia 50 juta per bulan. Kumpul Pak, simple kalau mau disayang sama istri 50 juta setiap bulan. Nah, benar nggak Bu? Nah, Bapak sekalian, itu sekelumit cerita dari saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya. Dan tentunya Bapak sekalian, hari ini karena hari esok belum tentu kita bisa ketemu lagi. Dan mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang, gunakan kesempatan dan peluang itu yang